Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah KHGT ya, kalender Hijriah Global Tunggal ini menjadi akan karena melihat kondisi masyarakat hari ini maupun masyarakat lokal maupun masyarakat global, sudah saatnya untuk menyatukan ya seluruh dunia dalam hal memiliki kalender Hijriah global. Nah, Muhammadiyah dengan pertimbangan yang panjang dan saya pikir dengan berbagai kajian-kajian keilmuan termasuk terakhir berkaitan dengan apalagi namanya Ramadan, sering sekali terjadi perbedaan-perbedaan, termasuk tahun ini terjadi perbedaan lagi awal Ramadan, sehingga memang problematikanya ini secara kajiannya adalah global. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berikan judul ya sosialisasi juga karena amanahnya Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun pimpinan pusat ini senantiasa kita lakukan masifikasi sosialisasi walaupun temanya ya tetap sama, kalender Hijrah Global Tunggal, perspektif saintifik dan ilmu falak. Nah, saya ingin mengawali Bapak Ibu sekalian peserta bahwa salah satu problem besar yang selalu menghantui pembangunan peradaban umat Islam itu adalah lagi-lagi tidak adanya kalender Hijriah Tunggal atau kalender Hijriah Global. Kita lihat saudara kita misalnya dengan kalender Masehi itu butuh waktu 300 tahun untuk diterima secara mendunia. Termasuk kita di Indonesia itu butuh waktu 300 tahun sehingga kalender Hijriah Masehi juga kita bisa terima secara global. Nah, kalender Hijriah Hijriah ini juga harus disosialisasikan dan harus dimasifikasikan untuk bagaimana tidak sampai 300 tahun seperti kalender Miladiah tadi. Mudah-mudahan itu yang harapannya kita semua, mudah-mudahan tidak sampai 300 tahun atau 3 abad. Karena perubahan pola pikir manusia itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini menjadi problem yang besar dan keharusan buat kita semua untuk bersama-sama mensosialisasikan dan menyampaikan bagaimana konsep sebenarnya kalender Hijriah Global Tunggal. Walaupun Bapak Ibu sekalian masih banyak hal yang menjadi kekurangan, tapi kekurangan itu kita berusaha untuk bagaimana kemudian mencari solusi dari problem yang ada. Mungkin ini Pak Kiai Abbas juga sudah menyampaikan bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan secara jelas tentang bagaimana perhitungan bulan. Perhitungan bulan sebagaimana surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya ulang kembali, mungkin Pak Kiai Abbas sudah mengkaji, tapi tidak apa-apa kita refresh kembali dan kita lihat kembali. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran di kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Nah, ini menjadi landasan kita bahwa penanggalan itu 12.
yaitu kita pahami kalau kalender Hijriah itu mulai dari Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Ula, dan seterusnya sampai kepada Zulhijjah. Sehingga penanggalan ini jelas dalam konsep misalnya surat Yasin, ya, dalam surat Yasin ayat 39 maupun 40 itu sangat jelas di situ tentang bagaimana perputaran, ya, bagaimana perputaran benda langit dengan konsep matahari dan bulan saling beredar. Matahari dan bulan saling beredar. Yang kita pahami misalnya la syamsu yang bagilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Yang kita pahami bahwa tidak akan mungkin itu dalam pemahamannya di situ adalah sesuatu penyampaian bahwa tidak akan mungkin sesuatu dalam kaidah bahasa, ya, lamnya di situ adalah menyampaikan kepada kita tidak akan mungkin terjadi kecuali dalam konsep surat Al-Qiyamah misalnya. Dalam konsep surat Al-Qiyamah itu bagaimana nanti konsep kiamat, pertemuan antara benda-benda langit yang satu dengan benda-benda langit yang lain. Nah, di ayat 40 tadi surat Yasin itu memberikan juga pemahaman kepada kita semua bahwa peredaran matahari dan bulan itu adalah sesuatu yang masing-masing beredar. Ataukah dalam hal ini kita pahami adalah fi falakin yasbahun, yaitu adalah beredar pada garis edarnya. Seperti di surat Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ya, itu. Sehingga pemahaman tentang peredaran benda-benda langit tadi itu memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa penanggalan itu jelas. Al-Quran memberikan gambaran bahwa peredaran bulan maupun matahari itu beredar, dan peredarannya adalah signifikan, dan peredarannya itu pasti, dan peredaran itu mampu dilakukan proses pengamatan maupun perhitungan yang hari ini kita pahami dengan ilmu falak, ataukah sering orang menggunakan bahasa astronomi dalam konsep saintifik. Yang kedua, landasannya lagi ini dari hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya langsung saja di matanya. Inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad di zaman itu adalah umat yang ummi, umat yang buta huruf dalam artian pada wilayah la naktubu wa la nahsub, tidak melakukan ataukah tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Pemahamannya kita di sini adalah masuk pada wilayah asy-syahr hakadha, dia menyampaikan hakadha baru 29. Pertama dulu 29, baru kemudian 10, 10, 10, 29 dan 30. Peredaran bulan itu setiap bulan terkadang 29 dan terkadang 30. Ya. Sehingga pemahaman ini Bapak Ibu sekalian menjadi landasan kita bahwa Nabi seandainya bisa melakukan perhitungan secara hisab ataukah secara saintifik pada saat itu, mungkin Nabi akan melakukan itu dengan berlandaskan pada hadis ini. Kemudian hadis juga dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari juga sama.
saya langsung ke matanya saja bahwa salam dzakara Ramadan. Dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarau hilal wala taftirul hatta tarau fa in ghamma alaikum faqdurulah. Di sini ada kata fa in ghamma, fa in gumma. Fa in gumma di sini di redaksi lain ada fa in gomma, ada fa'uddu, fa'uddu salasina, banyak. Ada beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan, ada juga sumu li ru'yatihi wa absiru li ru'yatihi. Jadi ada beberapa landasan dalil itu. Ini saya juga bisa saya tuliskan di jurnal tentang perbedaan penetapan awal bulan perspektif hadis. Itu saya jelaskan dari segi katanya, fa'in gumma, fa'in fa'iddu, dan fakdurulahu salasina Sa'ban, misalnya salasina Ramadan. Itu saya jelaskan di ada beberapa jurnal yang saya tulis itu di sini. Sehingga dari pemahaman ini, Bapak Ibu sekalian, harus dipahami bahwa hilal itu ketika terhalang maka tidak mampu dilihat, maka di sini ada kata fakdurulah. Inilah menjadi landasan normatifnya, bahwa harus diperkirakan, dihitung, dihitung dalam artian dengan metode yang pasti. Makanya di zaman Nabi kalau hanya hisab urfi, hari ini Muhammadiyah melakukan dengan hisab hakiki bitahqiq, wujudul hilal tadi berubah menjadi hisab dengan konsep kahagiti. Ini yang akan nanti kita jelaskan lebih jauh bagaimana perubahan-perubahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep perubahan ini kemudian kita pahami dari kata tadi itu. Jadi di Indonesia sendiri, konsep perbedaan dalam penetapan awal bulan itu ada namanya perhitungan kalender Hijriah itu ada 354 hari, ada tahun Kabitha 355 hari. Inilah yang kemudian tadi saya jelaskan di La Syamsu yang bagi laha, kalau matahari itu 365 hari atau 366 hari, yang jatuhnya di bulan Februari menjadi 29 atau 28. Itu ketika dia habis dibagi 4 tahunnya, maka dia jumlahnya 29. Maka di 2024 ini itu tanggal di bulan Februari itu 29 hari. Jadi kalau ada yang lahir di tanggal 29, satu kali dalam 4 tahun. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsepnya kriteria awal bulan di Indonesia itu dengan konsep kita di Muhammadiyah yang dulunya ini adalah wujudul hilal, yaitu ketika terjadi ijtima. Ini ijtima itu adalah dalam bahasa astronomi adalah konjungsi, atau di mana posisi bulan, bumi dan matahari ini satu garis bujur. Ya, satu garis bujur. Kemudian ketinggian hilal pada saat sebelum pada saat matahari terbenam itu sudah wujud, sudah ada, sudah di atas ufuk. Ini ufuk ini, kemudian ini hilalnya dia sudah di atas, walaupun hanya 0,0 sekian derajat. Seperti hari ini itu kemarin di bulan awal Ramadan itu hanya 0 derajat 46 menit. Hanya sedikit sekali naik di sini, sehingga Muhammadiyah sudah menetapkan, karena KHGT belum ditetapkan menjadi atau belum menjadi suatu keputusan. Insya Allah di bulan Muharram nanti akan menjadi keputusan baru, kita sudah menggunakan KHGT. Nah, sedangkan di pemerintah ini ada namanya Imkanur Ru'yat, kriterianya Mabims, yang dulunya itu kriteria hilalnya adalah 2 derajat, jarak sudut bulan elongasinya itu adalah 6,4, 3 derajat elongasinya dia dulu. Kemudian
kriteria 8, kriteria baru. Kriteria baru ini tinggi hilal minimal 3 derajat. Ini pemerintah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah sekarang 3 derajat. Elongasinya ini adalah jarak sudut bulan mataharinya adalah 6,4 derajat. Jadi kemarin kasus yang baru-baru ini itu kan hanya 0 derajat 46 menit, sehingga pemerintah itu tidak menetapkan sebagai tanggal 11 itu sebagai 1 Ramadan. Maka dia istimalkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban. Karena dia tidak memenuhi kriteria ini. Kriterianya adalah 3 derajat. Sehingga Muhammadiyah dalam konsep wujudul hilal ini, kenapa dia menggunakan konsep hisab hakiki? Karena kita memahami dari berbagai dalil-dalil tadi, dan kita memahami bahwa peredaran bulan itu selalu seperti tidak ada proses perubahan secara signifikan. Dalam artian posisinya bulan akan tetap sama seperti itu, posisinya, besarnya, dan perputarannya itu akan tetap sama setiap bulannya. Sehingga Muhammadiyah melakukan dengan konsep ini, wujudul hilal. Sehingga kemarin kita menetapkan 1 Ramadan itu jauh-jauh sebelumnya Muhammadiyah sudah menetapkan, itu tanggal 11 Maret. 11 Maret. Nah, pemahaman ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak lepas dari pemahaman kata tadi, sumuli ru'yatihi. Yang pertama ini kata ro'a bermakna absara, artinya melihat dengan mata kepala. Dari kata dengan ro'a bil fi'li. Yaitu jika objeknya hanya satu maf'ul binya, itu maka karena pemahaman sumuli ru'yati satu maf'ulnya, ya sudah harus dilihat secara langsung dengan menggunakan alat optik ataupun benda-benda lain. Sedangkan kata ro'a dengan makna alima atau adraka artinya melihat dengan akal pikiran. Inilah yang digunakan oleh Muhammadiyah dengan objek hasibah, yaitu untuk objek hal yang pergerakannya bisa kita pastikan. Ketiga, ini ro'a bermakna dhanna atau hasibah yang melihat dengan hati. Kemudian konsep perbedaan dalam penetapan awal bulan, Bapak Ibu sekalian, ini dalilnya, saya pikir ini perbedaan-perbedaannya, saya skip saja. Nah, pemikiran abad kedua Muhammadiyah ini untuk mewujudkan Islam fungsional. Muktamar ke-47 di Makassar itu memutuskan adanya akomodasi kalender hijrah global tunggal dengan amar putusan sebagai berikut, yang yaitu berdasarkan Al-Quran, umat Islam adalah umat wahidan. Wahidah itu adalah umat yang satu. Kita ini umat Islam tidak boleh sekte-sekte beda dengan apa lagi namanya, dengan umat-umat Islam yang lain. Sama saja, misalnya penetapan nanti awal Ramadan. Pemikiran abad kedua Muhammadiyah ini, pembagian negara dengan perbedaan golongan, ini di satu sisi merupakan rahmat, namun di sisi lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan umat. Nah, perbedaan negara dan golongan ini seringkali menyebabkan perbedaan dalam penetapan kalender, terutama dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Nah, berdasarkan kenyataan itulah, maka Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional, yang memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender dalam kurun waktu Bapak Ibu sekalian 50 tahun, antara tahun 1450 sampai 1500 ini akan terjadi perbedaan. Ini pemikiran abad kedua Muhammadiyah. Ini kita lihat, ini datanya dari hasil sosialisasi KHGT, ya. Hasil sosialisasi KHGT, kita ingin melihat bahwa ada sekitar 15 kali akan terjadi perbedaan. Ketika nanti kita lihat di bulan Zulhijjah, ya.
Dan ini menjadi problem yang sangat besar sehingga pikiran abad kedua Muhammadiyah ini menganggap bahwa memang perlu kalender Hijriah global tunggal untuk menyatukan semuanya supaya tidak terlalu banyak ini perbedaan-perbedaan beberapa tahun ke depan, yaitu antara 1450 sampai 1500 Hijriah. Nah, Muktamar Turki, karena Muhammadiyah ini berpatokan pada Muktamar Turki, jadi kalender hijrah global ini dimulai ketika pertemuan di Turki dari 60 negara dengan mengundang ormas-ormas juga termasuk ormas Muhammadiyah dan NU dan beberapa ormas-ormas yang lain. Prof. Samsul Anwar di situ menjadi apalagi namanya pembicara juga, dan dari penerimaan kalender Islam global ini dilakukan melalui pemungutan suara, di mana 80 dari 127 peserta itu menyatakan menerima KHGT dan 27 menyatakan menghendaki kalender bizonal atau kalender yang masing-masing di kalender lokal ya. Itu misalnya di Indonesia. Nah, konsepnya kriteria KHGT, Bapak Ibu sekalian, saya persingkat ini videonya Prof. Tono Saksono. Nanti kita juga perlihatkan sebentar. Kriterianya itu yang pertama, ketinggian hilal itu 5 derajat. Elongasinya adalah 8 derajat. Nah, elongasi itu ini kita kalau ini adalah horizon atau ufuk, di sini maka ketinggian hilal ini adalah 5 derajat. Kemudian elongasinya ke sini itu adalah 8 derajat. Nah, kalau kriteria pemerintah di Indonesia ini sifatnya 3 derajat ketinggiannya, kemudian elongasinya 6,4 derajat, dan ini bersifatnya lokal. Sedangkan kalender hijrah global itu adalah bersifat mendunia atau global. Dimanapun di permukaan bumi ini yang melihat hilal dan memenuhi kriteria 5 derajat ini, elongasi 8, maka semua negara yang ada di baik di belahan barat maupun belahan bagian timur itu mengikuti apa yang menjadi penemuan atau ru'yahnya bagi orang-orang yang ada misalnya di bagian barat. Ya, jadi seperti itu. Jadi sifatnya global. Misalnya kayak kemarin ini Arab Saudi misalnya sudah melihat dan beberapa negara, maka insya Allah sudah bisa menjadi kriteria global. Jadi misalnya Arab Saudi sudah melihat, maka Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain yang apatah lagi di bagian barat ya sudah banyak yang melihat. Kita kan di bagian timur, kemudian di +3 untuk Arab Saudi, kita di +7. Kemudian dimanapun di muka bumi ini yang memenuhi syarat itu maka dapat dijadikan sebagai rujukan. Itu yang tadi. Nah, sedangkan kemarin itu wujudul hilal kita, ini kriterianya ketika 0,1 derajat saja itu di atas ufuk, sesuai dengan perhitungan hisab, maka ini dianggap bahwa masuk 1 Ramadan. Tapi lagi-lagi wujudul hilal ini Bapak Ibu sekalian masih bersifat lokal. Ini masih bersifat lokal. Sehingga pergantian ini dari wujudul hilal ke kalender hijriah global ini pada dasarnya adalah untuk menyatukan umat secara mendunia, ataukah dalam hal bagaimana mewujudkan adanya kalender Islam yang diakui secara global, bukan secara lokal. Itu inti dari KHGT itu. Sehingga kita menginginkan, Muhammadiyah menginginkan bahwa bukan hanya kalender Masehi saja yang ada, tetapi kalender Hijriah juga
yang diakui seluruh dunia, dan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dalam hal penetapan awal bulan, termasuk yang berkaitan dengan Ramadan, Zulhijjah, ya Ramadan, kemudian Lebaran dan Zulhijjah, Syawal. Nah, sehingga ini yang ingin kita kita programkan dan kita sosialisasikan, apalagi di berbagai di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini 4 fase bulan Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai bentuk bahwa bulan itu posisinya seperti ini. Ada namanya new moon. New moon itu bulan baru, ini pada saat terjadi ijtima tadi. Ijtima tadi itu yang kami jelaskan bahwa posisinya bulan, bumi, dan matahari satu garis bujur, dan ini terjadi setiap bulannya. Ya, ini terjadi setiap bulannya seperti ini. Full moon, bulan sabit, kemudian bulan setengah ya. Ini akan berubah seperti ini terus. Nah, sehingga posisi-posisi bulan nantinya, posisi-posisi bulan itu kemudian kita pahami bahwa dimanapun di muka bumi ini, misalnya kita di sini ketinggiannya sekian derajat, misalnya kemarin 0 derajat 46 menit, maka di daerah barat, di bagian barat itu sudah ataukah bagian timur +3, +1, 2, +1 sampai kepada -1, -2 sampai -11 itu dimungkinkan sangat sudah tinggi. Ya, dimungkinkan sudah tinggi. Karena fase bulan ya tetap seperti ini. Tidak ada perbedaan dari di berbagai belahan dunia. Tetap akan sama, bulan itu posisinya akan tetap sama. Nah, konsep dasarnya Bapak Ibu sekalian, di sini saya ada videonya. Oh, ini dulu konsep bulan. Tidak kelihatan, Ustadz. Kelihatan videonya Bapak Ibu? Belum kelihatan, Ustadz. Belum kelihatan, Ustaz. Oh, coba saya stop. Masya Allah, Ustadz Amirul lah, Masya Allah bergabung. Ini dari Majelis Tarjih PWM Jatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon arahannya nanti sebentar Ustadz. Wah, Ustadz Amirul ini guru saya juga. Nah, sama-sama kemarin di apa lagi? Di Pekalongan. Insya Allah banyak hal bisa sebentar sharing dengan beliau. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini pas sebulan. Ya, kita lihat. Kita mulai di sini saja dulu. Ya, bulan sabit. Jadi misalnya kita posisinya di sini, ketika tampak dari bumi, misalnya bulan baru itu gelap, kemudian nanti bulan sabit
bulan purnama, ya. Bulan purnama itu ketika posisinya bulan sudah di sini ya. Dan fase-fase bulan ini terjadi di seluruh dunia. Sama, tidak ada yang membedakan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang membedakan. Hanya posisi-posisi kita mungkin ada di bagian timur, ada di bagian barat. Nah, ini nanti sehingga posisi-posisi bulan ini jelas bahwa untuk kita hitung dan kita menggunakan apa dihisap, diketahui posisi-posisi itu berapa ketinggian dan sebagainya. Ini bisa apalagi namanya kita pahami bahwa konsepnya sama di seluruh dunia dan hanya membedakan posisi kita yang berbeda. Ada di Indonesia, ada di Arab, ada di negara-negara bagian barat misalnya Amerika dan sebagainya. Kemudian selanjutnya saya perlihatkan juga Bapak Ibu sekalian sebagai pembanding untuk video yang dibuat oleh Prof. Tono tentang ini bisa dilihat nanti Bapak Ibu sekalian di videonya Prof. Tono dan bisa menjadi rujukan bagaimana fase bulan itu di bagian mana tadi. Saya sudah ini. Ya. Jadi posisi bulan Bapak Ibu sekalian, misalnya seperti ini bumi anggap ini walaupun dibantah oleh Ustadz Amirul ini ilustrasinya, tapi ini sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ini posisi posisi bulan ketika misalnya bulan di siang hari atau terjadi jitimak, kemudian posisinya masih ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di sini masih gelap. Nah, ketika bulan itu bergeser, walaupun di siang hari itu sudah misalnya sudah ketinggiannya berapa derajat, misalnya di pagi di siang hari ini seperti ini tetap tidak akan kelihatan. Ini tetap tidak akan kelihatan karena posisi apa namanya cahaya matahari sangat terang. Posisi matahari yang sangat terang sehingga orang yang ada di sini ini tidak bakalan lihat karena cahaya matahari yang lebih terang sehingga cahaya bulan yang seperti ini yang bagian di sini ini sudah ada garisan ataukah kalau kita pahami adalah sebuah hilal maka di sini tidak apalagi namanya tidak bakalan kelihatan bagi orang yang ada di sini karena cahaya ini dia nanti kelihatan sampai kepada ufuk ketika misalnya ya ini juga walaupun dia sampai di sini sudah besar di sini ya sudah besar kelihatan tapi masih tetap tidak kelihatan ini bagi orang yang berdiri di sini karena ini masih cahayanya matahari masih terang. Nah, nanti ketika misalnya di sini sudah matahari, misalnya sudah di bawah ufuk, kemudian hilalnya sudah di sini, barulah orang yang ada di sini yang berdiri di sini sudah malam, ya sudah malam di sini barulah kelihatan hilal itu. Walaupun nantinya apalagi namanya nantinya sebentar ini bagi orang yang ada di sini juga ini akan melihat di sini. Ya. Akan melihat.
Ya, ini ilustrasi ilustrasi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa walaupun misalnya di sini ini terang apalagi namanya besar ini, tapi bagi orang yang ada di sini ini karena dia sudah di bawah ufuk, tidak kelihatan juga, tidak kelihatan. Sehingga orang yang di luar negeri misalnya yang lihat seperti ini di sini, dia akan lihat, oh besar ini, besar sekali ini hilal bagi orang yang di sini. Nah, ini sudah besar hilalnya. Sehingga ini penting kita pahami bahwa kalender hijriah global bagi orang yang kemudian misalnya kita berada di sini di Indonesia tadi tidak melihat hilal, tapi orang-orang yang ada di bagian barat, kemudian kayak kemarin di Arab Saudi bisa melihat, maka itulah menjadi patokan bagi kita, bagi seluruh dunia, dan itu menjadi apalagi namanya kriteria, dan itulah yang diterima di seluruh dunia. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang misalnya di sini ini bisa menjadi bukti bahwa itu sudah masuk satu Ramadan. Stop. Saya ke PPT lagi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi juga pertimbangan buat kita bahwa ulama-ulama kita terdahulu juga, misalnya Ibnu Taimiyah, misalnya dalam karyanya ini karya yang ditulis oleh Pak Arwin ya, referensinya bahwa Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa jika ru'yat telah tetap di suatu tempat, baik jauh atau dekat, maka memastikan seluruh negeri untuk puasa. Hukum orang yang tidak melihat seperti melihat walaupun berbeda matla. Jadi Ibnu Taimiyah ini kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalender hijrah global itu jauh sebelumnya dia ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada. Nah, dengan konsep jika ru'yat tetap di suatu tempat telah terlihat di suatu tempat, maka itu bisa menjadi penentu sebagai bagian dari orang yang berada di daerah lain, itu menjadi persaksian bagi kita juga bahwa sudah ada yang melihat. Nah, misalnya juga Al-Albani, nah ini menyatakan bahwa hadis Abu Hurairah itu dan lainnya berlaku umum atau global, mencakup semua orang yang sampai kepadanya berita ru'yat dari negeri mana saja tanpa ada batasan jaraknya. Ini merupakan hal mudah hari ini, namun memerlukan perhatian bagi negara-negara Islam. Kemudian Abdullah bin Bas, ini karyanya juga menyatakan bahwa kesatuan umat Islam dalam puasa dalam hari raya, hal ini baik dan disenangi dan merupakan tuntunan syariat. Hal ini akan terrealisasi dengan berpegang kepada ketetapan ru'yat di negeri Islam di mana saja. Sama saja ini. Jadi ada lagi beberapa tokoh-tokoh yang saya pikir di sosialisasi kalender hijrah global tunggal yang dilakukan pimpinan pusat itu menyampaikan bahwa ini landasan kita. Insya Allah Ustaz Amirul nanti menambahkan sebentar juga. Awal hari dengan garis tanggal, sistem koordinat bumi, zona waktu, dan IDL. Nah, saya pikir ini saya tidak usah terlalu jauh di sini. Bapak Ibu sekalian, yang kita harus pahami ada namanya garis lintang dan garis bujur. Ini nanti akan sangat mempengaruhi kita di mana posisi-posisi kita dalam hal misalnya melakukan proses ru'yatul hilal maupun melihat hilal itu sendiri. Ini saya pikir kita skip saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi pembagian zona waktu yang hari ini
sampai kemarin saya di apa namanya di Pekalongan juga sempat berdiskusi dengan Ustadz Amirul berkaitan dengan posisi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, patokannya kita itu KHGT itu berdasarkan di kota Greenwich. Kita patokannya adalah titik nolnya itu adalah di kota Greenwich, London. Nah, posisi-posisi ini, bujur ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang membedakan kita dari segi waktu-waktunya di permukaan bumi ini. 15 derajat itu bedanya kita adalah ada di kutub maaf, ada di bagian timur, ada di bagian barat. Ada bujur timur, ada bujur barat. Nah, di bagian bujur timur itu nilainya plus, dan bagian bujur barat itu nilainya min. Nah, misalnya Mekah di sini adalah plus 3. Kemarin itu ketinggian 2 derajat, itu 2 derajat lebih, itu kelihatan di, misalnya di sini kelihatan di Mekah. Maka kita di plus 7 atau Sulawesi Selatan plus 8, di sini kita ketinggiannya 0 derajat 46 menit. Tetapi di Mekah ini sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Nah, ketika di Mekah kelihatan di sini, maka seluruh dunia ini ya ikut dalam hal kalender di tanggal 11 itu. Itulah konsepnya kalender hijrah global. Maka nanti akan turun di sini akan ketinggian hilal akan semakin tinggi sampai kepada plus 8 derajat. Ada datanya Ustadz siapa ini? Siapa lagi Ustadz Amirul yang kemarin didiskusikan? Saya lupa namanya. Yang memiliki data hilal. Ustadz Amirul juga punya ini. Data hilal yang setiap per tahunnya. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Nah, di min ini, di bagian bujur barat ini, juga seperti itu. Walaupun kasus disampaikan Ustadz Amirul ada di satu kota itu, dia seperti yang saya jelaskan sampaikan di awal bahwa ada tanggal 13. Tanggal 13 baru dia apa lagi namanya? Baru dia puasa. Itu menjadi juga problem ataukah butuh dijawab nantinya oleh tim pimpinan pusat termasuk badan hisab termasuk di MTT-nya, Majelis Tarjih dan Tajridnya, bagian hisab. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Jadi di sini walaupun satu saja yang melihat atau kalau ke barat lagi malah semakin tinggi di sini nih. Ya, semakin tinggi hilalnya. Ini pembagian zona waktu. Nah, cuman pertanyaan saya kemarin Ustadz Amirul itu yang bagian di sini plus minus ini. Yang antara ada negara di Amerika yang kemudian berbatasan di sini yang memiliki 2 waktu. Karena perbedaannya kan 20 ada 12 jam 12 malam, ada jam 12 siang. Ini belum menjadi juga pertanyaan dan tantangan kita. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, konsep Imkanur Ru'yat yang kemudian yang dipaparkan oleh Prof. Samsul Anwar, ini menjadi apalagi namanya kita pertimbangkan dan kita sama-sama sampaikan bahwa bukan kita berubah secara langsung begitu saja dari hisab wujudul hilal ke Imkanur Ru'yat secara harfiah ya. Kemungkinan hilal itu terlihat dengan konsep itu, tapi memang pada dasarnya Muhammadiyah itu dengan konsep KHGT ini itu berdasarkan keputusan Turki, itu tidak bisa dipungkiri. Dengan kriteria-kriteria yang telah disampaikan itu tidak lepas dari kriterianya Turki. 5 derajat 8 elongasinya. Ketinggian 5 derajat ketinggian hilal di seluruh dunia dan 8 elongasinya itu tidak lepas dari pertemuan di Turki. Nah, Prof. Samsul Anwar memberikan pemahaman bahwa konsepnya adalah imkanur ru'yat, konsep masuk kepada ranah imkanur ru'yat ya, atau visibilitas hilal dengan kriteria tadi. Nah, gitu.
ini Bapak Ibu sekalian ada konsep misalnya tanggal ini Kamis nanti di bulan apalagi namanya di bulan Zulhijjah nanti ya. Zulhijjah itu ketinggian 1 derajat di Mekah ya, Kamis 6 bulan 6 2024 saat ghurub itu ketinggian 1 derajat 43 menit. Ini nanti ini juga akan menjadi kawasan yang berwarna merah atau pink. Ini hilal dapat dilihat dengan mata telanjang meskipun agak sukar. Ini ya. Kawasan berwarna biru ini hilal dapat dilihat dengan alat optik seperti teropong. Kemudian putih ini sudah wujud. Kemudian di bawahnya coklat ini termasuk ini mustahil untuk kelihatan, termasuk kita mungkin di Indonesia nantinya. Makanya nanti kan diistimalkan. Ya, saya pikir cukup Bapak Ibu sekalian. Mohon masukannya juga Ustadz Amirul sekaligus. Jadi tabik moderator ada Ustadz Amirul juga di sini. Dia dari pimpinan wilayah Majelis Tarji Jawa Timur, juga bisa memberikan sebentar arahan kepada kita tentang konsep kalender hijriah global tunggal sebagai bentuk sosialisasi kepada Nasyiatul Asia Sulawesi Selatan. Saya pikir demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, syukur Ustadz atas penyampaiannya. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab seperti yang disampaikan oleh Ustadz Syam, bahwa kita kedatangan tamu dari PWM Jatim ya Ustadz ya? Iya, Jatim. Kepada Ayahanda Amirul Muslimin yang bisa menyampaikan beberapa hal juga terkait masalah KHGT ini. Masya Allah. Kepada Ayahanda kami persilahkan. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alamsyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya. Jam berapa ini di selisih Jam 1 7 jam Seth. ya? Jam 7, hampir jam 7, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Terima kasih, mantap sekali Ustadz. Cuma nggak dilanjut itu. Iya, ada yang menarik tadi akomodasi KHGT ya. Seperti apa yang disampaikan Ustadz Alamsyah tadi, gimana Prof. Samsul Anwar. Ini mohon maaf ya nih ya, gambarnya tidak tampil karena wifi-nya rupanya agak sedikit lelet gitu ya. Nanti kalau saya tampilkan. Padahal orangnya gagah ini Ustadz. Gagah ini Bapak Ibu. Cukuplah mewakili ya. Iya. Jadi sebenarnya kita bukan nanti ketika launching genap 100 tahun atau 1 abad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah akan di-launching dengan kalender KHGT ya, kalender Hijriah Global Tunggal. Itu sebenarnya bukan serta-merta meninggalkan kriteria Muhammadiyah yang sudah dipedomani sekian tahun, yang bernama atau yang kita beri nama atau yang kita kenal dengan Wujudul Hilal Muhammadiyah. Sebenarnya tidak meninggalkan gitu ya. Kita ketahui bahwa dulu jauh sebelum tahun 1950 itu Muhammadiyah sejak kelahirannya hingga tahun 1950 itu menggunakan metode ru'yat bil fi'li ya waktu itu kan. Nah, mulai tahun 1950 sampai 1970-an baru Muhammadiyah berpindah metode dari ru'yat bil fi'li, ru'yat murni ya, sebagaimana yang dicontohkan ketika Rasulullah masih sugeng itu ya, masih hidup ketika di Madinah mulai tahun 2 Hijriah itu Muhammadiyah sudah mulai menggali ya bahwa
sebenarnya substansi ru'yat yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebenarnya dengan ilat hadis Bukhari nomor 1780 tentang anak umiyatun itu, Muhammadiyah mulai berpikir, mengkaji bahwa sesungguhnya kalender Islam itu substansinya atau pada dasarnya basisnya adalah hisab. Kalau kita kembali kepada nas Al-Quran gitu kan. Nah, sehingga mulai tahun 1950 sampai 1970 Muhammadiyah mulai melirik dengan hisab hakiki sebagai metode penetapan awal bulan Komariah, terutama bulan-bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Nah, sebenarnya ketika tahun 1950 sampai 1970-an ini, penggunaan kriteria ini adalah antitesa untuk sebenarnya memberikan shock terapi ya, guna membangun kesadaran tentang keharusan hisab. Jadi dengan kata lain, metode yang kedua ini sebetulnya ya masih dinamis. Dan itu terbukti pada akhirnya pada tahun 70 sampai tahun 1980-an Muhammadiyah berpindah lagi metodenya menjadi imkanur ru'yat. Jadi sebenarnya Muhammadiyah pernah menggunakan metode imkanur ru'yat, bukan hanya pemerintah dengan kriteria new visibilitas MABIMS ya. Tapi Muhammadiyah sudah pernah, tetapi ternyata di dalam perjalanannya Muhammadiyah tidak berhenti mengkaji dan meneliti. Dengan metode imkanur ru'yat pun ternyata masih ada silang pendapat. Terbukti adanya perbedaan di lapangan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Gusar lagi Muhammadiyah, gitu kan. Kalau Muhammadiyah, ini kok nggak pinter-pinter gitu ya, kok belum dapat sih kalender yang seperti dikehendaki Allah itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, Muhammadiyah dengan manhaj tarjihnya, gitu kan ya, selalu tajdid, berkemajuan, mengkaji kembali dan mengkaji terus. Sampai pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an hingga sekarang ini ya, tahun 2024 insya Allah nanti akan berakhir pada bulan Zulhijjah 1445 itu Muhammadiyah memakai kriteria wujudul hilal. Nah, itu ceritanya. Nah, ternyata wujudul hilal Muhammadiyah ini dengan khas titik atau marja titik berhitungannya di 0 km ibu kota Muhammadiyah di Yogyakarta ternyata masih bersifat lokal. Terbukti itu kan, terbukti selain ada perbedaan di dalam negeri sendiri di antara ormas lain dengan pemerintah juga, termasuk kemarin terbukti kan bulan Ramadan kita berbeda kan, berbeda lagi, berbeda di bulan Zulhijjahnya dengan Arab Saudi. Pada bulan Zulhijjah itu adalah akan terkait namanya ibadah puasa Arafah, di mana prosesi haji itu dilaksanakan di satu tempat di Arafah, terkait dengan waktu yang sama, tempat yang sama, karena memang tempatnya hanya satu. Maka sebetulnya waktunya pun juga hanya satu macam, satu hari satu tanggal gitu kan. Tapi fakta nanti akan ditunjukkan ya di bulan Zulhijjah 1445 yang akan datang ini ya. 2-3 bulan lagi kita akan menemui bukti bahwa wujudul hilal pun masih bersifat lokal. Buktinya apa? Insya Allah nanti akan berbeda ya dengan pemerintah Arab Saudi, tetapi insya Allah juga sama dengan pemerintah Indonesia. Nah, lucu kan gitu kan? Dengan pemerintah Indonesia Ramadannya berbeda, tetapi nanti Syawal akan bersamaan semua. Tapi nanti di bulan Zulhijjah Muhammadiyah bersamaan dengan NU gitu ya, dengan Nahdlatul Ulama, bersamaan juga dengan pemerintah, tapi berbeda dengan Arab Saudi. Padahal nanti Zulhijjah itu berkaitan dengan tempat dan waktu prosesi ibadah haji. Nah, itulah sebabnya mulai tahun 1446 Hijriah nanti kita berawal dalam 1 Muharram itu, di bulan 1 Muharram kita akan meluncing penggunaan kalender hijrah global tunggal dengan maksud dan tujuan seperti yang diamanatkan di Muktamar 475 Makassar yang tadi sudah dinukil oleh Ustadz Alamsyah, bahwa Muhammadiyah diberi amanat supaya untuk mewujudkan kalender Islam global
yang kemudian disebut dengan kalender hijrah global tunggal, mengadopsi daripada hasil Kongres Turki tahun 2016. Nah, tadi sudah disebutkan, ini tidak main-main di Turki ini ya, dihadiri oleh 127 tokoh yang expert di bidang syariat Islam, yang expert di bidang astronomi, yang expert di bidang tafsir dan fikih tentunya ya, mengkaji, dan alhamdulillah dari 127 peserta dari 60 negara itu 80 diantaranya memilih supaya Kongres menghasilkan apa itu yang disebut dengan kalender hijrah global tunggal. Nah, selebihnya memang 27 diantaranya memilih kalender visional ya, seperti yang digunakan hampir persis ya, tidak sama persis tapi hampir seperti yang digunakan oleh pemerintah. Tapi ternyata visional ini tidak pernah konsisten gitu kan, selalu berubah-ubah gitu kan. Kadangkala bersamaan, kalau bersamaan itu kan global gitu kan. Kadang-kadang perbedaan 1 tanggal 2 hari, nah itu namanya visional. Nah, pertanyaannya, kalau bulan Ramadan kemarin kita berbeda, pasti bukan hanya insya Allah ya, kok tahu? Kalau bukan insya Allah, kok tahu? Kalau itu pasti, ya tentunya kita kan diberi ilmu oleh Allah tentang hisab. Kita tahu basis daripada kalender Islam itu sebenarnya adalah siklus sinodis bulan, yaitu peredaran yang dibangun oleh peredaran matahari dan bulan tadi yang juga dicontohkan oleh Ustaz Alamsyah, as-samsu wal qamaru bi husban, dan itu ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya fi kitabillah. Kalau kita lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 itu, nah Allah sudah menetapkan ya di kitabnya, dan ketetapan itu ternyata sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, gitu kan. Nah, di dalam ayat 36 At-Taubah itu Allah menekankan di ayat berikutnya zalikat dinul qayyim. Nah, ini yang luar biasa ini. Ayat ini sebenarnya memberitahukan kita, menginformasikan kita, sesungguhnya kalender Islam itu bagian daripada syariat, karena bagian daripada ketetapan agama yang lurus. Perintahnya kita ini dituntut untuk mengikuti agama yang lurus, dan agama yang lurus itu ya agama Islam gitu kan. Maka sebenarnya kepentingan bagi umat Islam tidak hanya Muhammadiyah untuk bisa mewujudkan kalender Islam global ini agar satu dunia ini dipandang satu kesatuan. Sumure ruyatihi itu kan perintahnya bukan hanya satu orang. Yang diperintah puasa itu bukan hanya umat Nabi ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, ketika tinggal di Madinah. Karena perintah puasa ini adalah di tahun 2 Hijriah, otomatis sudah ada di kota Madinah. Tetapi adalah yang diperintah puasa adalah umat Muhammad. Nah, kita tahu di zaman Nuh ini umat Islam ini sudah berdiaspora, hampir di ujung permukaan bumi manapun umat Islam itu ada, gitu kan. Maka perintah untuk berkalender 1 hari 1 tanggal agar tidak ada perbedaan lagi antara umat Islam dalam ya memperingati hari-hari besar agamanya, ya maka harus kembali kepada syariat itu sendiri, di mana syariat itu sifatnya pasti universal, tidak pandang bulu kita tinggal di mana, warna kulitnya apa, kita tinggal di negara mana, tidak pandang bulu. Nah, ini yang perlu kita pahami kemudian. Maka dengan zalikat dinul qayyim itu, maka tentu kita harus mengupayakan bagaimana KHGT ini bisa wujud gitu ya. Lalu kita bisa ikuti, kita dorong ya, bukan hanya warga Muhammadiyah yang belum tahu saja tentang apa sebenarnya prinsip, syarat dan parameter KHGT ini ya,
tentu bagi umat Islam lain, saudara-saudara kita, termasuk pemerintah sendiri, supaya untuk mengkaji terus-menerus agar KHGT ini bisa terwujud, bisa menyatukan umat Islam kembali. Dan ini adalah bagian daripada pembangunan peradaban Islam. Insya Allah begitu. Barangkali itu Ustadz Alamsyah, tambahan Masya Allah. yang cukup panjang tadi saya kira ya. Syukron Ustaz. Jadi Terima sejarah kasih. Muhammadiyah itu luar biasa. Dari perjalanan panjangnya itu sampai kepada KHGT yang seperti dijelaskan Ustaz Amirul luar biasa memang. Jadi selalu berkembang. Makanya Islam berkemajuan itulah tagline hari ini. Karena memang kita berusaha untuk bagaimana menjawab hutang peradaban. Betul sekali. Masya Allah sekali, Ustaz. Ada pertanyaan saya lihat di ini? Iya, betul Ustaz. Ada pertanyaan yang terkait masalah KHGT ini, bagaimana potensi persamaannya Ya, baik. Muhammadiyah pemerintah? Apakah masih akan ada perbedaan setelah ditetapkannya KHGT ini, Ustaz? Itu mungkin. Ya, baik. Ini saya share ya. Kelihatan ini Bapak Ibu sekalian? Iya, iya Ustaz. Ya, jadi ini konsepnya nanti KHGT yang kita lihat saja yang merah. Misalnya kalender Islam global itu nanti 1446 itu ada 45 di atas. Ini 4 iya. 8 Juni. Ya ini, ya. Ya, kalau nanti kalender Islam global yang seperti disampaikan Ustaz Amirul tadi, nanti di 1445 Hijriah itu, kalau kita berlandaskan kalender Islam global itu, maka nanti di Zulhijjah, nanti 1445 ini, itu nanti jatuh di tanggal 7 Juni. Nah, ternyata kita nanti kalau misalnya konsep wujudul hilal yang kita masih pakai itu hari Sabtu tanggal 8 bersamaan dengan pemerintah. Ya, bersamaan dengan pemerintah. Namun di Arab Saudi tadi dengan beberapa daerah di bagian barat itu sudah apalagi namanya sudah di tanggal 7 karena sudah hilal sudah tinggi dia di sana. Nah, ini tadi disampaikan Ustadz Amirul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa nanti perbedaan-perbedaan ketika kita menggunakan kalender hijrah global tunggal itu hanya sedikit sekali perbedaan dibanding ketika kita masih gunakan konsep yang lama. Konsep lokal itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ini kayak begini di sini nih, takvim standar Indonesia ini dengan konsep wujudul hilal ini kan akan berbeda ini semua nanti. Ya. Ini sampai 25 tahun sudah ya 25 tahun ini kalau yang ini. Kalau Ustadz Amirul itu sampai berapa ratus tahun, 500 tahun Ustadz ya. Tinggal requestnya mau minta berapa tahun Ustadz? Iya. Ini berapa tahun? Jadi 25 tahun kalau tidak salah ini yang kemarin yang disosialisasikan Ya. karena memang kita 25 tahun dulu untuk nanti di bulan Muharram di 1446 itu 25 tahun kemudian nanti dikembangkan menjadi 50, 100 dan sampai seterusnya. Itu yang jadi kemungkinannya sedikit sekali perbedaan dibanding dengan tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ketika 1450 sampai 1500 tadi itu yang di PPT tadi di yang awal itu banyak sekali nanti problemnya di Zulhijjah. Nah gitu. Jadi sehingga memang kalender hijrah global tunggal inilah yang kemudian meminimalisir perbedaan itu. Walaupun tetap ada perbedaan sebenarnya, tapi kalau kita sudah gunakan kalender hijrah global tunggal tidak ada lagi perbedaan-perbedaan itu. Karena tidak ada lagi konsep yang lain, hanya satu konsep yaitu konsep KHGT tadi. Tidak ada lagi pada wilayah kriteria lokal. Nah, sehingga itulah yang digunakan secara mendunia dan tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi apalagi namanya kritik terhadap kalender-kalender yang kemudian walaupun nanti ada masukan-masukan saya pikir itu biasa-biasa saja.
kalender miladia saja butuh 3 abad ya Ustaz Amirul sehingga diterima di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita kalender hijriah dengan konsep ini tidak seperti itu, tidak sampai 3 abad. Ya, kemudian apakah ada nanti juga perbedaan? Jadi kalender hijriah global tunggal Bapak Ibu sekalian ini harus dipahami tadi konsepnya itu, misalnya di Arab Saudi sudah kelihatan, terkadang ada nanti zamannya, ada nanti waktunya itu di sini tadi 1445 nanti Zulhijjah ini. Di Zulhijjah ini nanti kan mana tadi 1445 itu di Zulhijjah itu kita diistimalkan menjadi 30, tapi ternyata di Arab Saudi itu sudah kelihatan atau di bagian barat sudah kelihatan. Nah, itu menjadi kajiannya nanti juga menjadi problematika kita bagaimana menjelaskan. Terkadang ada masanya kita di bawah ufuk bulannya, tapi kalau kita berlakukan lagi itu, kalau kita ingin hanya lihat bahwa oh masih di bawah ufuk, maka itu masih bersifat lokal, bukan lagi bersifat global. Nah, itu saya pikir itu tantangan ke depan untuk memberikan penjelasan kepada umat Islam bahwa kalender global itu tidak melihat lagi kita di bawah ufuk kah, kita di atas ufuk. Intinya sudah ada di dunia ini yang memenuhi kriteria 5 derajat 8 menit, kemudian sudah terlihat hilal tadi dengan kriteria itu. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian yang bertanya tadi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, ada yang minta Ustaz. Saya bagikan ini ya. yang iya. Saya Ya, bagikan itu hanya permintaan mungkin Ustaz, bukan pertanyaan. Masya Allah sekali penyampaiannya ini Ustaz Alamsyah, ditambah juga penjelasan singkat dari ayahanda kita dari Jawa Timur. Masya Allah sekali. Ini membuka wawasan kita bahwa sebenarnya pentingnya KHGT ini adalah untuk mempersatukan umat, bukan hanya di Indonesia tapi semua umat Islam di dunia ini. Karena memang bukan hanya di Indonesia perbedaan itu ada, tapi di negara-negara lain pun perbedaan itu ada. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi perbedaan antara miladiyah dengan hijriah itu Ustaz, karena miladiyah itu tidak ada di dalam Al-Quran, sedangkan hijriah ada, jadi mungkin tidak sampai 300 tahun nanti itu bisa diterima ini KHGT. Ya, Jadi amin. kita menunggu KHGT ini terrealisasi. Semoga ini menjadi jawaban untuk persatuan umat di seluruh dunia, sehingga bukan hanya Ramadan, bukan hanya Syawal, dan bukan hanya Zulhijjah yang jadi perbedaan, tapi memang mulai dari Muharram sampai Zulhijjah itu tidak ada lagi perbedaan berapa jumlahnya, berapa dan seperti apa penetapannya. Syukran jazakallah Ustaz atas penyampaian yang luar biasa sekali ini. Semoga semua bisa kita pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan ucapan albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.